Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Aylostari, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, semester 7 Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perawatan luka. Baik, sebelumnya saya mohon izin kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nusmila Sartika, SKP MKep. Izin menyampaikan sedikit materinya, Bu. Baik, di sini langsung saja. Di sini ada pendahuluan. Perawatan luka merupakan tindakan keperawatan yang sering dilakukan di rumah sakit, sehingga kemungkinan terjadi infeksi klinis karena perawatan luka cukup tinggi, dan ini akan menambah tingginya biaya perawatan dan angka kesakitan pasien. Menurut Anonim 2005, perawatan dalam memberikan pelayanan perawatan harus sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku serta selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku profesional yang sesuai dengan etika profesi keperawatan, yang merupakan kesadaran dan pedoman yang mengatur nilai-nilai moral dalam melaksanakan kegiatan profesi keperawatan, sehingga mutu dan kualitas profesi keperawatan tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Itu menurut Azwar 2007. Adapun di sini pelayanan keperawatan yang diberi secara menyeluruh, salah satunya adalah perawatan luka yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap. Prosedur perawatan luka ini bertujuan agar mempercepat proses penyembuhan dan bebas dari infeksi. Indikator adanya infeksi akibat perawatan luka yang tidak baik salah satunya adalah terjadinya infeksi nosokomial, yang merupakan infeksi yang didapat atau yang timbul pada waktu pasien dirawat di rumah sakit. Menurut Potter 2005. Baik, di sini adapun pembahasan perawatan luka. Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Menurut Lazarus et al. Tahun 1994. Nah, di sini ada dua jenis luka, yaitu luka dengan jaringan yang hilang dan luka tanpa jaringan yang hilang. Selanjutnya di sini ada proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ini dibagi menjadi dua, yaitu penyembuhan primer dan penyembuhan sekunder. Pada penyembuhan primer di sini terdapat 3 fase. Yang pertama itu fase inflamasi atau reaksi. Fase inflamasi di sini fase yang terjadi sesaat setelah terjadi luka. Pada saat cedera segera terjadi fase kontriksi. Fase kontriksi ini merupakan cara tubuh untuk mengontrol pendarahan. Setelah terjadi fase kontriksi, trombosit berkumpul di tempat tersebut dan menumpuk fibrin untuk membentuk bekuan. Fase kontriksi ini menahan luka untuk merapat, dan trombosit dengan formasi bekuan fibrinnya pada intinya menyumbat lubang. Nah, yang kedua fase proliferasi atau regenerasi. Fase proliferasi ini faktor pertumbuhan menstimulasi fibroblast untuk menghasilkan kolagen. Nah, kolagen di sini bersamaan dengan pembuluh darah yang baru dan jaringan ikat dapat menghasilkan jaringan granulasi. Nah, yang ketiga terdapat fase maturasi. Fase maturasi di sini remodeling. Nah, di sini fase maturasi ini penyembuhan selama serat kolagen mengalami remodeling. Nah, tujuannya itu meningkatkan daya renggang jaringan perut. Diperkirakan bahwa hanya sekitar 70-80%. Kekuatan alami kulit yang dipertahankan saat luka telah sembuh. Fase maturasi dapat memanjang dengan 21 hari sampai 2 tahun. Hasil selalu merupakan sebuah area jaringan yang beresiko lebih besar untuk mengalami cedera dan lebih rapuh dibandingkan jaringan yang tidak mengalami kerusakan. Nah, yang
Kedua ini ada penyembuhan sekunder. Yang tadi kan penyembuhan primer, sekarang penyembuhan sekunder. Penyembuhan sekunder ini jika mengalami banyak kehilangan jaringan, maka penyembuhan luka akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jika lukanya terbuka lebih besar, biasanya lebih banyak mengeluarkan cairan daripada luka yang tertutup. Inflamasi yang terjadi seringkali bersifat kronik dan jaringan yang rusak lebih banyak dipengaruhi oleh jaringan granulasi yang rapuh daripada dipenuhi oleh kolagen. Jaringan granulasi di sini merupakan salah satu bentuk jaringan konektif atau penyambung yang memiliki lebih banyak suplai darah daripada kolagen. Karena lukanya itu lebih luas, maka jumlah jaringan perut penyambung dapat menjadi lebih luas. Next ya. Nah, di sini ada klasifikasi luka. Klasifikasi luka ini adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Ada berapa cara menentukan klasifikasi luka? Sistem klasifikasi luka ini memberikan gambaran tentang status integritas kulit, penyebab luka, keparahan, atau luasnya cedera, atau juga bisa disebut kerusakan jaringan, kebersihan luka, atau gambaran kualitas luka. Misalnya kayak warna kulitnya, saat terjadi luka warna kulit kan agak kemerahan gitu kan. Nah, di sini ada komplikasi proses penyembuhan luka. Komplikasi pada proses penyembuhan luka yang memungkinkan terjadi di antaranya yang pertama itu ada infeksi. Infeksi ini invasi bakteri pada luka dapat terjadi pada saat trauma, selama pembedahan atau setelah pembedahan. Proses peradangan biasanya muncul dalam 36 sampai 48 jam. Yang kedua ini perdarahan. Perdarahan dapat mengindikasikan suatu jahitan yang lepas, sulit membeku pada garis jahitan, infeksi atau erosi dari pembuluh darah oleh benda asing seperti drain. Yang ketiga, dehiscence dan eviscerasi. Dehiscence dan eviscerasi adalah komplikasi operasi yang paling serius. Dehiscence adalah terbukanya lapisan partial atau total, sedangkan eviscerasi adalah keluarnya pembuluh darah melalui irisan. Yang keempat ini jaringan parut. Luka yang sembuh kadang tidak dapat kembali seperti semula. Dia dapat meninggalkan jaringan parut. Misal luka robekan terkena benda tajam ataupun celurit sejenis lainnya, itu tidak dapat kembali seperti kulit semula. Ia akan meninggalkan jaringan parut seperti bekas-bekas ada jaringan yang rusak. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka, yaitu terdapat yang pertama nutrisi. Penyembuhan luka memerlukan nutrisi yang tepat. Penyembuhan luka ini bergantung pada tersedianya protein, vitamin, terutama vitamin A dan C, serta mineral renik, zinc, dan tembaga. Yang kedua yaitu ada penuaan. Penuaan di sini tahap penyembuhan pada lansia terjadi secara lambat karena kulit lansia itu jadi kulit lansia itu kan udah agak gimana ya, agak keras gitu ya dibandingkan dengan kulit kayak anak remaja ataupun dewasa lainnya. Kulit lansia itu kulitnya agak alot ataupun ya intinya agak keras gitu loh. Jadi penyembuhan lukanya pada kulit lansia itu tidak terjadi secara cepat. Makanya jika lansia mempunyai luka ataupun yang lainnya, wajar bila lukanya terjadi penyembuhannya secara lama ataupun lambat.
Nah, tetapi aspek fisiologi penyembuhan luka tidak berbeda dengan usia muda. Nah, apa yang tadi saya sebutkan ya? Baik, sudah selesai penjelasan dari perawatan luka dari saya. Sebelumnya, jika kurang jelas, mohon maaf karena saya masih belajar, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.